dan berpartisipasi ya Pak Satya. Selanjutnya yang ketiga Pak. Kurikulum ganti ikut lagi ya teman-teman biar nanti tambah pintar. Jadi jangan mau ikut dengan orang bahasa kan itu pasti orang belum menikmati. Bagaimana rasanya? Makan. Gimana ya kita diundang ke sini dikasih kue, dikasih belajar gitu kan ya, dikasih baju ya Bu, dikasih baju gitu ya Bu. Kita besok ya teman-teman sepakat baju kuning. Menunjukkan untuk meningkatkan progres pembelajaran ketekanya, yaitu kami pernah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran abstrak konkret. Dan di sini kami bersama guru belajar bersama bagaimana mengerjakan di kelas secara bersama. Kami per fase nanti saling menilai seperti itu teman-teman. Jadi ada rapat kombel besar kalau kami tadi bareng ini dengan rapat dinas biasanya. Jadi kami refleksi awal, kita lihat rapat pendidikan kita kurangnya di mana dan prioritasnya diperbaiki itu di bagian mana. Nah setelah itu, setelah masing-masing tadi sudah bersama-sama melihat itu, kami kembali ke rumput masing-masing, kombel rumput masing-masing. Jadi yang bahasa kembali ke bahasa, yang IPA kembali ke IPA. Nah di situ nanti kami membahas lagi keresahan-keresahan siswanya itu kurangnya apa, seperti kurang lebih yang diceritakan oleh di video tadi, bahwasanya nanti siswa ini berarti materi awalnya belum bisa atau materi prasyarat ya, materi prasyaratnya itu ternyata anak itu belum bisa. Contohnya saja pelajaran saya nih bahasa Inggris, saya akan mengajarkan ke anak itu kan CP-nya itu adalah anak bisa mengungkapkan bahasa Inggris sehari-hari. Nah, setelah dilakukan asesmen awal ternyata anak itu tidak bisa, jangankan untuk ngomongnya sehari-hari, anggota badan saja mereka tidak hafal. Jadi akhirnya keresahan-keresahan itu dikumpulkan, terus nanti bersama-sama dengan teman-teman yang lain itu mencari solusi bagaimana. Jadi akhirnya seperti ngajar balik lagi ngajar anak SD dan sebagainya. Nah setelah perencanaan kami setelah mendapati masalah itu, kami melakukan bagaimana kalau kita membuat bahan atau media pembelajaran yang berbasis digital agar menumbuhkan minat belajar siswa. Dan kemarin kami sudah melaksanakan implementasinya itu IHT, dan pematerinya kebetulan di sekolah kami ada yang bisa itu menggunakan aplikasi Canva. Nah kami melaksanakan IHT itu, kemudian kami imbaskan ke siswa bagaimana misalnya membuat poster. Nah kami ajak siswanya untuk sama-sama membuat poster. Jadi siswa kami yang dulunya mereka belum tahu apa itu aplikasi Canva, bagaimana cara menggunakannya, setelah kami ajarin kemarin mereka tertarik, malah oh gini ya Bu cara membuat PPT, kemudian gini ya kalau mau buat poster. Nah jadi bukan hanya di situ kami ajari bahwa aplikasi Canva itu bisa digunakan, tapi banyak manfaat yang lain. Jadi anak-anaknya termotivasi dan semangat ketika gurunya menerapkan media pembelajaran berbasis digital, siswanya antusias Bu, lumayan aktif ketimbang sebelumnya mengajar secara monoton saja, mungkin metode ceramah gitu Bu. Gimana? Tujuh ini Pak ya, dia Pak Bapak pengamat ini. Baik. Ingat? Yang matanya tolong menatap ke mata temannya.
Iya. Iya. Iya, benar sekali. Jadi masih ada yang konsentrasi walaupun cuma saya. Terima kasih, Pak. Jadi pertama itu kan kita refleksi awal, kemudian kita menyusun perencanaan, kemudian baru implementasi dan refleksi, evaluasi. Proses pembelajaran itu sama seperti Pak Henry dan dari tadi, yaitu merujuk dari rapor pendidikan, di mana literasi numerasi itu dan kualitas pembelajaran itu yang harus kami perbaiki. Nah, selain itu kami melihat sendiri kalau rapor pendidikan kan mungkin itu dilihat dari tes satu hari aja kan. Nah, tapi kami melihat sendiri kenyataannya di siswa-siswa kami itu memang dalam literasi numerasinya memang sangat kurang. Jadi merujuk dari situlah maka kami mengambil kami merefleksi apa yang harus kita lakukan ke depannya, kemudian apa yang harus kita rencanakan. Itu saja. Baik, tepuk tangan. Masih luar biasa sekali. Namun di tahap semester 1 kemarin, praktik lainnya baru penyampaian perencanaan. Akhirnya di semester 2 ini, kemarin saya menyampaikan melalui inisiasi dan implementasi supaya perencanaan ini kita angkat jadi modul kelima. Kenapa demikian? Karena kemarin masuk di bulan Oktober, Lemari apa yang bisa dimasukin ke dalam dompet? Bukan gitu tadi, Bu. Kita lihat ya, betul apa salah? Lemari buat. Boleh cek dompetnya ya, yang betul udah jadi merah. Kalau disebut ke A, ke akhir. Terus yang ketiga, buat semangka dilubangin, lalu dikasih es batu, dikocok-kocok, lalu digelindingin. Jadi apa? Kalau digelindingin seperti apa kira-kira? Karena saya kira dari Facebook ya tempatnya berada di baik. Proses kegiatan pengibaran saya waktu itu alhamdulillah pada waktu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli itu alhamdulillah tidak ada kendala. Saya mengibarnya di SD 19 yaitu di SD Teguh. Kendalanya hanya mungkin jalannya di sana sangat buruk, mendaki dengan pola-pola yang sangat berantakan, tapi alhamdulillah bisa teratasi. Lalu untuk hasil proses pengibasan alhamdulillah pada saat itu dan pada hari itu juga pengibasan sudah terbentuk ombel di SD 19 dengan nama ombelnya, struktur, kemudian langsung betul saya memberikan contoh program SK-nya itu sudah terbentuk pada hari itu alhamdulillah.
sudah memberikan kesempatan kepada kami anak SD dan bilang izin kakak-kakak tingkat kami yang SMP dan yang SMA izin juga kepada teman-teman yang berempat gitu ya. Baik, saya langsung saja mengingat tadi waktunya katanya 7 menit, tapi mohon maaf kalau lebih dikit atau kurang. Memperkenalkan kombel kami yaitu bernama KKG Mutiara. Mutiara itu adalah sebuah akronim dari M itu mandiri, kemudian unggul, terampil, inovatif, aktif, religius, dan asli. Ketua kombelnya saya, kemudian sekretarisnya Ibu Betty Luciani, SPDI, kemudian dan bendaharanya Eci Hidayanti. Di dalam presentasi ini saya mengambil tentang pembelajaran inovatif berbasis siklus inquiry. Di mana siklus inquiry ini ada 4 siklus, yaitu refleksi awal, kemudian perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Refleksi awal di sini kami melihat dari kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah sebelumnya sekolah kami penuh dengan permasalahan yang dijumpai oleh guru dalam hal pembelajaran di kelas, kemudian kendala baik kelas atas maupun kelas rendah, hambatan dan tantangan yang terus dijalani dalam mengajar sehingga motivasi dan hasil belajar siswa yang didapat mayoritas rendah. Dan jadi kami kepala sekolah dan penggerak kombel mengajak seluruh warga sekolah untuk melihat dan menganalisis raport pendidikan. Nah, untuk dijadikan referensi utama sebagai dasar analisis perencanaan dan tindak lanjut peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana raport pendidikan kami? Ini yang kami analisis, yaitu bagian literasi dan numerasinya itu masih berwarna oranye dan kualitas pembelajarannya kurang atau masih berwarna merah. Nah, ini adalah proses bagaimana kami merencanakan proses pembelajaran ini. Nah, ini juga disebabkan oleh guru-guru kami masih ada yang menggunakan model konvensional dalam pembelajaran, termasuk juga miskonsepsi dalam memahami dan menerapkan pembelajaran berpihak pada peserta didik. Kemampuan guru dalam menggunakan metode dan teknologi yang masih kurang. Nah, selama ini gurunya hanya nyaman dengan ceramah. Nah, kemudian dia tidak memanfaatkan aset yang ada. Sementara di sekolah kami itu kita punya perlengkapan TIK yang lengkap, kemudian kita punya buku-buku yang lumayan bisa untuk dimanfaatkan, kemudian mempunyai guru-guru yang masih muda-muda yang bisa untuk diberdayakan. Nah, di sini dalam perencanaan kepala sekolah, penggerak kombel dan bersama seluruh guru merencanakan guru modelnya siapa, kemudian metode pembelajarannya apa, model pembelajaran atau media apa saja yang akan digunakan pada proses pembelajaran. Kegiatan ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelas atas dan kelas bawah. Pada kelas bawah itu kami fokus ke kegiatan literasi dan numerasinya, yaitu meningkatkan minat baca peserta didik. Itu menjadi problematika kami sebagai guru SD, yaitu di dalam hal tidak punya membaca ini. Kemudian untuk kelas atas kami menentukan guru modelnya. Kebetulan saya sendiri yaitu di pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran inovatif, yaitu PBL atau Problem Based Learning yang berbasis literasi sains. Nah, ini untuk kelas bawah kegiatan perencanaan kami yaitu kemarin alhamdulillah kami ini sebenarnya merupakan sekolah yang sangat beruntung. Yang pertama mendapat bantuan buku gratis dari pemerintah, kemudian ada dilibatkan sebagai sekolah ada Litnom dari Ibu Dian Lestari dari IND 156.
melalui berbagai model pembelajaran yang berbasis TIK, karena kita kan dapat bantuan kelompok kebetulan dan kemarin itu juga bulan Agustus kalau nggak salah itu dapat panggilan dari BGP juga untuk penguatan pembelajaran melalui menggunakan TIK, yaitu memanfaatkan Chromebook juga. Jadi dan ada juga teman dari sekretaris kami itu beliau untuk datang ke sekolah untuk menyampaikan pemanfaatan media kuisis dan puzzle dari Bapak Iswan, guru fisika SMA 8, mungkin ada yang kenal di sini. Jadi beliau apa yang sudah kami dapatkan itu sayang kalau tidak kami implementasikan. Nah, ini adalah salah satu contoh implementasi kami di kelas, yaitu guru kelas rendah fokus meningkatkan kemampuan literasi peserta didiknya dengan pembiasaan membaca dan memahami isi bacaan, baik berupa buku cerita maupun dengan memanfaatkan sarana Chromebook untuk kegiatan literasi siswa. Dan di sini, jadi guru yang sedang mengajar bagaimana dia memperkenalkan buku itu. Nah, mulai dari pengenalan judul bukunya, kemudian isinya, kemudian dalam disuruh anak-anak untuk menceritakan bagaimana isi daripada buku tersebut. Nah, setelah itu ini ada guru kelas 1. Guru kelas 1 ini menyajikan gambar-gambar melalui infoku, jadi anak-anak lebih menarik untuk belajar. Ini guru kelas 3 juga menyediakan video-video pembelajaran, kemudian meminta anak untuk mencari sendiri apa saja yang berhubungan dengan pembelajarannya. Nah, untuk implementasi dari guru kelas atas, kemarin saya mengambil itu model pembelajaran PBL dan sarana TIK dalam pembelajaran. Yang pertama, kalau PBL itu kan yang pertama kita orientasi anak pada masalah dengan menjadikan video-video, kemudian mengorganisasi anak pada kelompoknya, kemudian meminta anak mengapresiasikan hasil karyanya, kemudian mereka mencari sendiri apa yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Nah, ini menggunakan bantuan dari video-video pembelajaran permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, sebagai kegiatan, sebagai bentuk ini ada mengevaluasi kegiatan pembelajaran bersama kepala sekolah dan pengawas. Alhamdulillah pengawas sekolah Pak Eko Broto ini lumayan aktif, dia mengontrol bagaimana proses pembelajaran di kami. Nah, dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki, misalnya manajemen, bagaimana memanajemen waktu setiap siklus di PBL itu, kemudian dalam penerapan kebiasaan baca buku cerita kelas 1, 2, dan 3-nya itu alhamdulillah sudah cukup efektif. Kegiatan Kembali Mutiara ini di sekolah kami sangat memberikan dampak positif, antara lain mengembangkan kemerdekaan belajar guru dan mereka dalam belajar. Kepala sekolah bersama agen perubahan dan penggerak komunitas pekerja memulai penguatan penting bagi guru. Bagaimana perkembangan belajar murid di kelas dan pentingnya konsep dengan pencapaian visi sekolah serta menyampaikan tentang konsep dan pentingnya kobel di sekolah. Membangun komitmen bersama serta menyepakati nilai bersama serta menciptakan sekolah ramah guru serta ramah siswa. Ini dari testimoni dari guru-guru kami. Tadi hadir kepala sekolah karena dipanggil Bapak Kepala OPD, jadi beliau keluar sebentar, nanti mungkin di sekolah. Enggak, kebetulan satu mejanya sama. Bajunya orange. Maklum dadak kan, karena maklum kan anak SD.
Diperintahkan tadi malam, oke siap. Itulah persembahan dari SD Negeri 61 Seluma. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru dalam kelompok kami melaksanakan kolaborasi. Setelah itu target yang ingin dicapai bandingkan dibahas. Ini contoh akunnya, saya ambil dua, akun Ibu IPA dan akun Guru Bahasa Indonesia.